saudara yang terkasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, kita dipertemukan lagi untuk kita dapat boleh bersekutu bersama, untuk kita boleh jam doa bersama dengan sanak saudara kita. Dan mari saya ajak Bapak Ibu dan Saudara untuk dapat berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, selamat sore Bapak, kami sungguh mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan sepanjang hidup kami. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk dapat bersekutu dengan-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam persekutuan kami untuk kami dapat beribadah bersama melalui hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini yang Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, setiap hari kami menerima berkat-berkat dari Engkau. Pimpin jam doa kami Bapa, biarlah semua yang kami bisa berikan kepada Engkau, Engkau mendengar, Engkau melihat, dan kami dapat memberikan yang terbaik juga untuk Engkau Bapa. Inilah Tuhan, jam doa kami, inilah Tuhan, persembahan kami, inilah Tuhan, hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapakku, haleluya, amin. Ada sukacita ya Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah, berikan senyuman yang terbaik untuk keluarga kita, untuk kanan kiri kita, dan yang terbaik juga untuk Tuhan. Mari kita akan angkat satu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Di dalam rumah Tuhan, walaupun ada di rumah, walaupun ada dimanapun kita berada, kita harus bersuka cita. Mari kita akan angkat satu pujian, di mana Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita patut memberikan yang terbaik pula untuk Tuhan. Pujilah Tuhan, hai seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, masyhurkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mari kita akan pujikan bersama, biar seluruh bumi. Biar seluruh bumi
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Mas Valen. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan pujikan bersama-sama Kasih Setiamu Tuhan. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita masih boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu
Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur karena Engkau yang terus memimpin kehidupan kami. Ya Tuhan, pimpin dan sertai supaya tangan kasih kuasa-Mu selalu menghidupi kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami berdoa untuk pertolongan firman pada malam hari ini, kiranya Engkau berikan kami pemahaman dan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi saya siapa? Shalom. Selamat sore, selamat malam, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini nats yang diambil di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Saya ulangi, nats kita diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 11. Akan saya tolong untuk membaca. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman, dan saya mau kita bersama-sama untuk lebih memahami lagi. Tepatnya kita fokus pada ayat yang ke-7 ya Bapak Ibu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Berbicara tentang doa, berdoa, bertelut. Seringkali kita berdoa, namun kadang-kadang kita kesusu ya Bapak Ibu. Terkadang kita buru-buru, terkadang kita seperti dikejar-kejar sesuatu. Namun hari ini ada satu firman yang memberikan sebuah nasihat bagi kita. Jadi ketika kita berdoa, haruslah kita menjadi tenang, supaya kita fokus berdoa kepada Allah saja. Dan Bapak Ibu, ada pesan penting juga yang bisa kita ambil dari 1 Petrus pasal 4 ini. Surat Petrus ini ditujukan kepada orang-orang percaya bersama dengan suku Ibrani. Lebih tepatnya ditujukan kepada orang-orang percaya bersamaan dengan surat Ibrani Bapak Ibu. Dan kita sama-sama perhatikan lagi, surat ini juga memberikan pengarahan praktis bagi kita bagaimana orang Kristen dapat menanggapi penderitaan. Salah satunya dengan berdoa. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita kembali lihat judul nats pada hari ini, hidup orang Kristen. Sesungguhnya selain dapat ayat 7, kita melihat ayat yang ke-8 sampai 11. Selain daripada kita harus tenang dalam berdoa, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya kita mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena apa? Karena itu merupakan hal yang terutama dan yang utama, seperti yang Yesus sering sampaikan pada kita semua melalui firman-Nya di Injil Sinoptik ya. Yang terutama adalah kasihilah sama manusia karena kasihlah Tuhan Allahmu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan juga teman-teman, sedangkan kita harus mengasihi, kita juga harus sungguh-sungguh mengasihi, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Menutupi banyak sekali dosa bukan berarti kita bisa mengasihi namun sambil berbuat dosa. Tapi ada banyak dosa-dosa yang seharusnya
menjadi malapetaka, namun dosa-dosa tersebut akhirnya tidak menjadi malapetaka karena ada kasih. Jadi kasih selain daripada dinasihatkan kepada Tuhan Yesus, kasih juga kita harus lakukan karena itu menjadi tolak ukur bagi kita orang percaya, hidup orang Kristen. Selanjutnya di ayat 9 ini, surat Petrus ini memberi nasihat praktis lainnya. Selain daripada kita berdoa dengan tenang, kita harus sungguh-sungguh mengasihi, kita harus memberikan tumpangan kepada orang yang membutuhkan, memberikan tumpangan kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan tumpangan dari kita. Dan kita tidak boleh setengah-setengah di dalam memberikan pertolongan, memberikan tumpangan. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi orang yang membutuhkan pertolongan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan ayat 10 memberitahu kepada kita bahwa kita harus melayani satu sama lain dan memberi tumpangan, mengasihi merupakan bagian hidup orang Kristen. Dan dilengkapi lagi di ayat yang ke-10, kita harus melayani satu dengan yang lain, melayani sesuai apa yang kita mengerti, apa yang kita mampu. Misalnya kita mampu untuk main musik, ikutlah di dalam pelayanan altar. Jika kita bisa untuk menjadi orang yang mudah tersenyum, kita bisa menjadi aser di depan gereja untuk menyambut para jemaat yang datang. Jika kita memiliki kelebihan di bidang pengajaran, kita ikut terlibat di dalam sekolah minggu, membantu menolong mengajar sekolah minggu, baik kelas Indria, Pratama, kelas muda, dan melayani. Kehidupan orang Kristen membutuhkan kasih Kristus, dan ketika kita sudah bisa menerima kasih Kristus, kita juga harus sadar bahwa kita harus melayani seperti Yesus melayani kita. Dan ayat yang terakhir, kita simak sama-sama. Kita diminta atau diberi nasihat oleh surat Petrus ini supaya ketika kita berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Apa maksudnya itu, Bapak Ibu? Ya, sesungguhnya maksudnya adalah ketika kita mengucap sesuatu atau berbicara kepada orang lain, tidak boleh ada caci maki, tidak boleh ada penghinaan, tapi harus seperti mengucapkan firman Allah. Firman Allah adalah berkat bagi kita orang percaya. Dan surat Petrus ini memberi contoh praktis bagi kita bahwa ketika kita berbicara, kita harus sungguh-sungguh memikirkan apa yang kita bicarakan. Kita harus sungguh-sungguh berpikir apakah perkataan kita memberi dampak positif bagi orang, atau sebaliknya memberi dampak negatif. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Surat Petrus ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman untuk berbicara lebih hati-hati dan berpikir supaya berbicara dengan kasih melalui firman Allah. Dan juga jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi kita melihat tadi ayat yang 10, kita diminta untuk melayani seorang akan yang lain, pertama sesama kita, sesuai dengan karunia. Nah, dipertegas lagi di ayat yang ke-10, kita harus melayani seperti apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Bapak Ibu, kita mengucap syukur bahwa Tuhan telah terlebih dahulu melayani supaya kita bisa melihat sebuah contoh yang sungguh-sungguh baik untuk melayani, yaitu Yesus Kristus yang melayani kita terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu, sebagai poin yang terakhir, selain daripada kita sudah memahami bagaimana harus berbicara, berdoa, melayani, ini mengerucut atau mengarah pada satu pribadi atau satu pesan penting, yaitu supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi hidup orang Kristen berdoa dengan tenang, lalu menolong dengan memberi tumpangan,
melayani dengan sungguh, berbicara yang baik, kita menghantarkan kita kepada Kau pribadi yang sudah terlebih dahulu melakukan itu semua, satu pribadi yang menjadi kekuatan yang datang daripada Allah, yaitu Yesus Kristus. Sampai di sini kiranya kita bisa memahami bahwa Allah sungguh-sungguh memanggil kita untuk melayani. Allah memanggil kita sungguh-sungguh untuk kita lebih sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh juga untuk mengucap setiap berkat, berbicara seperti layaknya mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kekuatan pada kami, dan kami mau Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi melayani, memberi tumpangan, berdoa dengan tenang, dan kami mau sungguh-sungguh hidup seperti orang Kristen yang memusatkan diri kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat berdoa bersama keluarga, Tuhan Yesus bersama-sama dengan keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati.